Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi hari ini, masuk ke pertemuan keempat ya, materi keempat dan kelima. Coba saya gabungkan dalam materi unsur-unsur negara. Ya, jadi unsur-unsur sebuah negara. Maaf ya, kita di kamera dulu. Jadi unsur-unsur sebuah negara itu yang diakui dalam hukum internasional, bahwa yang pertama itu harus ada wilayah, ya. Jadi suatu negara itu, bagaimanapun negara yang dikatakan yang diakui merdeka individu dalam suatu hukum internasional itu adalah memiliki wilayah yang jelas, batas-batas wilayah yang jelas, ya. Ya, jadi dengan batas-batas itu suatu negara memiliki kedaulatan yang utuh terhadap wilayah negaranya, ya, nggak lagi di bawah jajahan atau di bawah kontrol oleh negara lain. Lain halnya kalau memang dia adalah bagian dari negara bagian, ya. Kalau negara bagian tetap harus di bawah kontrol dari negara induknya. Seperti apa? Singapura, ya. Seperti yang kita dengar akhir-akhir ini, Singapura apa Malaysia? Lupa saya. Malaysia ya, yang dicabut kemerdekaannya dari Inggris, ya, karena mendukung Palestina. Ya, itulah gimana kalau suatu negara itu, kalau dia di bawah kendali oleh negara induknya, maka dia harus sejalan dengan negara induknya atau dia diam. Ya kan? Dua aja pilihannya. Nggak usah vokal. Kalau kita berbeda pilihan dengan negara induk, jangan vokal. Tapi lebih kepada diam. Seperti apa? Singapura atau Brunei, ya, mungkin mereka juga mendukung Palestina, tapi mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari wilayah kerajaan Inggris. Inggris mendukung Israel. Kalau dia mengumumkan secara terang-terangan bahwa dia mendukung Palestina, pasti dia bertentangan dengan Inggris, ya kan? Makanya saat sekarang ini Inggris sudah melepas Malaysia dari wilayah kekuasaannya. Jadi Inggris menyatakan bahwa Malaysia itu tidak sebagai negara merdeka, ya. Jadi dengan begitu, negara manapun yang ingin menjajah Malaysia sebenarnya bisa, karena sudah tidak dipegang negara induknya, ya. Ya, jadi jangkauan kedaulatan wilayah ini harus sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Internasional, ya. Apa contohnya? Contohnya itu kasus Sipadan dan Ligitan, ya. Sipadan dan Ligitan yang masuk, harusnya dulunya masuk itu ke wilayah Indonesia, tapi karena dia wilayah terluar dan terpinggir yang oleh pemerintahan dahulu kurang tersentuh bantuan segala macam, yang banyak dia itu berada di perbatasan juga dengan Malaysia, yang banyak memberi mereka bantuan adalah Malaysia. Maka saat sengketa di Mahkamah Internasional, kedua negara sama-sama bersikeras itu wilayah negaranya, Indonesia, Malaysia.
Jadi jalan satu-satunya kalau Mahkamah Internasional itu terjadi perdebatan yang tidak ada jalan keluarnya, dipanggillah orang terdekat, warga setempat, orang setempat. Nah, untuk apa dipanggil? Bahwa mereka akan bertanya kepada masyarakat setempat. Si Fulan, kamu warga negara mana? Saya nggak tahu warga negara mana. Yang saya tahu, yang kasih saya makan, yang kasih saya uang pun dikasih ringgit Malaysia, saya dikasih makan oleh Sultan dari Malaysia. Tamat, masuk ke Malaysia. Jadi hati-hati. Makanya setelah terjadi hal seperti itu, ya, apa yang dilakukan Indonesia? Menjaga perbatasan, ya, menerapkan abdi negara di daerah-daerah perbatasan. Ya, jadi kalau kalian seorang guru, PNS atau tenaga kesehatan apapun, PNS kalian, kalau kalian ditempatkan di wilayah Indonesia yang terluar atau terpinggir, jangan menolak, karena wilayah-wilayah itu memang perlu diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Pendidikannya, ekonominya, segala macam. Karena di sini kita membahas wilayah negaranya. Jangan sampai terjadi lagi pergeseran wilayah negara. Ya. Jadi negara itu ada dua macam. Yang pertama negara yang mandiri seperti Indonesia, dan juga negara yang di bawah kekuasaan negara induk seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Yang dekat-dekat dengan kita ya, saya bilang ya. Ya, apa itu kalau negara mandiri seperti Indonesia, maka negara itu berhak melakukan apapun, membuat keputusan apapun dengan keputusan sendiri, tanpa harus ada persetujuan atau campur tangan dari negara lain. Lain halnya kalau misalnya Malaysia ini, jadi apapun tindakan dari Malaysia itu harus berdasarkan persetujuan Inggris, atau apapun yang ingin dilakukan Malaysia harus sejalan dengan negara Inggris. Nggak boleh bertentangan. Makanya kejadian pada saat mendukung Palestina dan Israel, mereka secara lantang menyuarakan mendukung Palestina, terakhir diputus kemerdekaannya oleh Inggris. Ya, karena Inggris kita tahu mendukung dan menyuplai tentaranya ke jalur Gaza untuk mendukung Israel. Yang kedua unsurnya apa lagi? Penduduk. Ya. Kalau penduduk ini itulah terjadi masalah seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak disentuh. Ya. Penduduk ini harus kita beri identitas. Ya. Kita beri status supaya meyakinkan bahwa dia bukan meyakinkan, bahwa kita membuat dia mengakui bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Nah, karena kalau udah penduduk yang tidak tersentuh oleh pemerintah, ya, tidak tersentuh oleh bantuan apapun, jangan salahkan juga kalau mereka tidak terlalu mengikuti aturan suatu negara induknya. Ya, kenapa? Ini yang terjadi juga sama kita. Ada beberapa suku yang tidak bisa atau kurang bersahabat dengan dunia terbuka. Ya,
Seperti kalau nggak salah suku anak dalam ya di Jambi. Mereka hidup di hutan. Ya, karena memang itu tempat tinggal mereka dari nenek moyang, dari orang tua mereka di sana. Ya, makan kebutuhan mereka dari hasil hutan. Ya, jadi saat mereka mungkin mau disensus oleh petugas pemerintah, pastinya mereka nggak akan mau. Ya, bukan seperti itu, dekati dulu pelan-pelan. Karena untuk penduduk ini dapat diakui sebagai suatu penduduk negara, bahwa mereka memang benar-benar mengakuinya, bahwa mereka bagian dari negara itu. Atau kalau kita nggak mau penduduk itu membantah bahwa dia warga negara si A, jangan paksa dia untuk mengakui. Pilihannya itu kan, jangan paksa dia, biarkan aja dia hidup. Kan? Kalau dipaksa nanti dia apa? Selama ini kemana? Kenapa sekarang heboh? Ya, karena kalau kita lihat sekarang ini untuk daerah-daerah terluar dan terpinggir sangat memang harus ditolong dari tenaga medis, tenaga pendidikan, tenaga apalagi pokoknya yang dekat dengan masyarakat, nah, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lihat kita sering dipertontonkan oleh berita-berita kalau ya daerah-daerah sekolah-sekolah daerah terpencil itu sangat kurang dengan tenaga pengajarnya. Ya. Makanya kalau kalian misalnya rezekinya dapat PNS, kalau ngambil PNS guru, ditempatkan ke daerah, jangan menolak. Ya, kalau saya bilang jangan menolak. Ya, selamatkan dulu, nggak apa-apa. Kalau nanti memang nggak betah, kan ada pemindahan lokasi kerja, bukan seumur hidup di daerah. Kan? Karena kalau ngambilnya kalian dari muda, daerah misalnya, tuanya kalian bisa ke kota atau balik ke daerah kalian, ya. Tapi kalau kalian misalnya dapat PNS, awal PNS, kalian milihnya tempat tinggal kalian, ya, yang setahu saya bahwa PNS itu jarang bisa 2 kali di tempat yang sama. Ya. Kalau pertama kalian masih muda, masih energik, ditempatkan keluar kota, ambil. Ya, nanti misalnya kalian PNS, jadi hakim, jadi jaksa, jadi panitera, ya, keluar SK-nya suruh teken, penempatan Kalimantan, teken. Ya. Karena kalau PNS tugas di luar kota, kita nggak sibuk lagi nyari tempat tinggal, disediakan rumah dinas. Apa yang kalian takutkan? Kita selamatkan wilayah-wilayah Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada pemerintahan yang efektif. Ya, apa maksudnya? Bahwa dinyatakan sebagai suatu negara bahwa dalam suatu negara itu harus ada pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang berjalan, yang dapat diterima oleh masyarakat, dan pemerintahan itu bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Jadi kalau kalian kerja di bagian abdi masyarakat, PNS yang dekat dengan masyarakat, ya, saya bilang jangan kalian di kantor aja. Misalnya kalian jadi caleg, jangan kalian selalu di kantor. Ya, jangan. Kalau kalian caleg itu kan kalian kan calon legislatif DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nah, dengan perwakilan rakyat. Kalau kalian perwakilan rakyat, kalian harus dengar apa kata tuan kalian. Tuan kalian siapa? Rakyat. Ya kan? Nah, juga perwakilan, mewakili rakyat. Yang berarti rakyat tuannya, rakyat bosnya. Ya, supaya efektif, maka performatan lembaga-lembaga suatu negara didirikan yang diatur oleh hukum yang ditetapkan setelah reformasi negara bersangkutan. Ya. Jadi, efektif berjalannya pemerintahan suatu negara harus sesuai hukum yang ditetapkan dalam pada saat proklamasi kemerdekaan. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam Indonesia ini ada beberapa undang-undang dasar yang sudah berubah. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1, Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 49, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Amandemen 1, Amandemen 1, Amandemen 2, 3, dan 4, baru yang sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, udah banyak itu perubahannya. Jadi kalau kalian mau beli undang-undang, beli yang lengkap. Undang-undang dasar harus kalian beli yang lengkap. Kalian anak hukum harus punya undang-undang dasar. Ya. Beli yang lengkap. Yang mulai dari Undang-Undang 1945 yang masa Presiden Soekarno-Hatta. Jangan beli undang-undang dasar yang ada gambar menteri-menterinya. Itu untuk anak SD, bukan anak kuliah. Yang ada gambar susunan kabinetnya, jangan. Itu anak SD. Kan? Kalau anak kuliah bukan itu, kalian harus yang lengkap, benar-benar lengkap. Apalagi unsur negara adanya hubungan dengan negara lain. Ya. Jadi untuk diakui sebagai suatu negara itu, bahwa negara itu harus punya hubungan dengan negara lain. Apa manfaatnya? Jadi kalau ada sengketa-sengketa di PBB, ada yang mengakui kita. Ya kan? Kalau enggak kita menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara, saat ada permasalahan yang diangkat ke sidang PBB, maka mereka, saya nggak tahu itu suatu negara, kami nggak kerjasama dengan mereka, kami nggak ada duta besar ya di sana, ya kan? Nah, kalau negara duta besar itu apa wajib semua negara? Tidak. Ya. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan menempatkan duta besarnya sesuai dengan aturan hukum yang ada di negaranya, tidak bertentangan dengan aturan hukum negara yang ingin diajak kerjasama. Ya. Makanya Israel udah berapa kali minta kerjasama dengan Indonesia, tapi ditolak. Ya. Karena apa? Karena dalam undang-undang dasar sudah ada ya pernyataan bahwa menghapuskan penjajahan di atas dunia. Ya, nggak mungkin lagi kita dukung tentang adanya penjajahan-penjajahan. Ya, kalau kita mendukung atau kerjasama dengan Israel, ya udah berarti kita juga sudah melanggar undang-undang dasar sendiri. Ya, makanya siapapun presidennya selalu menolak kerjasama. Mulai dari Soekarno itu udah diajak kerjasama ya kan, kalau kalian lihat di video-video pendek YouTube, snack TikTok itu ada tuh. Ya, Israel udah buat Presiden Soekarno menolak kerjasama dengan Israel. Selanjutnya ada kriteria modern. Apa maksudnya? Suatu negara pasti akan dilihat
jika ada sesuatu yang baru. Makanya setiap negara itu selalu ada inovasi-inovasi baru yang supaya dilihat. Misal, kalau di Italia itu, di Milan itu kota mode dibilang. Maka setiap tahunnya mereka harus mengeluarkan mode-mode yang baru dalam berpakaian supaya merek itu atau nama itu, kota mode itu lekat dengan mereka. Ya, ada sesuatu yang baru ditunjukkan setiap tahunnya, dikemukakan setiap tahunnya. Ya, karena intinya bahwa suatu negara itu harusnya berkembang setiap waktunya. Nggak boleh stuck atau jalan di tempat. Nggak ada negara jalan di tempat, ya kan? Harus dia benar-benar maju, melihat apa kebutuhan Indonesia, misalnya apa kebutuhan negara itu dengan apa yang ditawarkan oleh dunia luar, ambil, terapkan di Indonesia, ya kan? Ambil yang baik-baik, ya. Jadi kalau sekarang ini kita lihat malah lebih banyak dari tren Korea, ya kan? Bahkan anak-anak remaja putri itu banyak kali itu, ya, heboh kalau ada artis-artis Korea dan segala macam, ya, penyanyi Korea datang heboh. Apa yang dihebohkan? Harusnya kalau yang seperti itu ada yang nilai positifnya untuk kita, ya. Saya nggak nyalahkan mereka datang atau enggak, ya. Terserah kalau mereka mau datang, tapi jangan terlalu fanatik, ya. Kalau anak-anak provos sekalian, calon suami entah apa-apa dibilang orang artis Korea, calon suami masa depan segala macam. Nggak tahu dia kalau Korea pun nggak ada agama di sana, ya. Dan itu di Korea, mohon maaf, tingkat oplasnya itu 90% lebih. Makanya kalau kalian lihat artis-artis Korea mukanya mirip-mirip semua. Yang beda paling cuman gaya rambut, make up, mukanya mirip semua. Kita nggak bilang Korea Utara, ya, ini Korea Selatan yang terbuka untuk umum. Kalau Korea Utara kan pasti tertutup untuk umum, nggak bisa kita akses. Lihat artis-artis ya, itu mirip semua. Yang perempuan pun dibuat mirip. Bahkan mereka mengakui kalau mereka dari umur 17 tahun sudah operasi plastik. Jangan sampai hal ini diikuti oleh remaja-remaja putri kita. Kalau yang udah punya anak jangan sampai. Ya, boleh anaknya dikasih nonton, adiknya dikasih nonton lagu musik-musik Korea itu nggak apa-apa, kasih tonton, tapi tetap diawasi. Jangan sampai dia ketagihan. Ya, nanti kalau dia udah ketagihan, dia cari tahu tuh kehidupan Korea gimana. Ya kan? Kalau dia hanya sekedar nonton sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau udah ketagihan itu udah bahaya. Dia bakal cari tahu